misalkan temanku dibully dan aku akan menarik temanku untuk kayak menjauhi si pembuli itu. Saya tonjok. Hah? Temanya larangan pembulian dalam Islam. Apa yang kamu ketahui tentang bully? Ya, bully itu kayak kita merendahkan orang sih. Menindas orang. Bully itu tindakan yang senonoh, yang gak wajar, yang gak harus dilakuin. Menjudge orang. Kamu pernah membuli kan? Kebetulan saya tidak pernah membuli karena itu perlakuan tidak baik. Pernah pasti. Pernah? Tidak. Untuk saat ini belum. Akan. Nggak akan. Oh enggak, aku anaknya berteman dengan siapa aja. Oh, keren. Terus kamu pernah nggak jadi korban bully? Untuk saat ini belum. Enggak juga. Enggak kayaknya deh. Karena kita yang ngeledekin. Sombong. Saya sering dibully karena terlihat lemah waktu SD gitu ya. Oh pernah pas SMP. Saya kan emang orangnya pendiam gitu ya. Ya mungkin itu menjadi bahan buat olok-olok teman saya gitu. Kan kamu pernah ngerudung orang nih, pernah ngebully orang. Ya. Sebenarnya apa sih yang mendorong kamu melakukan hal itu? Seneng. Seneng aja gitu ngerasa kalau temen itu kesusahan gitu. Apa ya? Karena waktu kecil itu kita nggak merasakan kalau teman itu susah, kita merasa kayak happy aja gitu. Kayak kita ngelihatnya senang aja gitu. Nggak boleh sih sebenarnya. Yang ngeledek-ngeledekin lah. Kalau SD lah dulu nama-nama orang tua kan gitu-gitu lah. Ketika lihat orang lagi dibully, apa yang kamu lakukan? Kalau untuk aku yang sekarang pasti Lebih dideketin lagi pembulinya ini, maksudnya kayak kenapa lu lakuin itu, kayak dia tuh salah. Saya tonjok. Kalau sekarang sih ya kita ngebantu dia lah biar nggak merasa direndahin lah kalau sekarang tuh. Belajar dari yang dulu-dulu. nggak dibela juga sih, kayak tanyain dulu terus kayak selesaikan baik-baik lah. Dari pengalaman yang kamu lihat, apa sih akibat terburuk bagi orang yang sering dibully? Bisa ke mental sih ya, orang bisa stres. Mentalnya nggak aman. Pendiam sih biasanya pendiam. Mungkin bisa jadi karena pendiam itu dia bisa balas dendam ke kita kan nggak tahu namanya isi hati orang. Mentalnya keganggu. Orang yang dibully itu akan menjatuh mentalnya dan akan merusak masa depan mereka gitu. Apa saran kamu buat orang yang suka ngebully dan korban yang dibully? Ya kalau bisa sih jangan ngebully. Kalau pembuli itu kayak berpikir lagi lah sebelum melakukan. Cepatlah bertobat. Dan buat orang yang sering dibully, jangan terlihat lemah, terlihat kuat aja. Kalian kalau nggak salah jangan takut untuk melawan. Sebisa mungkin untuk bisa menceritakan kepada orang tua atau menceritakan kepada guru atas perlakuan bullying kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, adikku sekalian, anakku sekalian, berbicara mengenai bully ataupun perundungan, ini adalah sebuah hal yang sangat dilarang dalam Islam. Bully ataupun menghina ataupun juga merundung kepada siapapun, kepada kawan, saudara, adik, kakak, orang lain, mau yang umurnya di bawah kita, apalagi yang di atas kita, adalah merupakan akhlak tercela. Tentu menjadi sebuah hal yang harus kita fahami bahwa itu betul-betul dilarang dalam Islam. Tidak ada dalil ataupun contoh dari baginda Muhammad SAW, apalagi ayat yang menyatakan bahwasanya hal ini mendapatkan permisif ataupun mendapatkan hal-hal yang diringankan. Tidak ada. Bahkan Allah betul-betul memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali. Lebih khusus kita bisa buka surah Al-Hujurat ayat 11, di mana bahwa di situ menerangkan bahwa firman Allah mengatakan bahwasanya wahai orang yang beriman, janganlah kamu mencela janganlah kamu menghina suatu kaum dari kaum yang lain,
karena barangkali siapa tahu bahwa kaum tersebut jauh lebih baik daripada kamu. Juga janganlah mencela satu perempuan kepada perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan tersebut menjadi jauh lebih baik di sisi Allah daripada kalian yang mencela. Prinsipnya ataupun substansi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mencela ataupun melakukan perundungan adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dan dalam konteks sosial ini adalah sebuah hal yang sangat ramai, sebuah hal ataupun kondisi yang begitu banyak, begitu marak kita lihat di berbagai macam media sosial. Ini adalah akibat bisa jadi pemahaman mereka yang masih cukup dangkal tentang masalah perundungan, dan ini yang terjadi karena kaitannya juga dengan masalah edukasi, pendidikan mereka, anak-anak zaman sekarang tentang apa itu perundungan, dan nanti terkait tentang sifat-sifat yang mereka jauh dari sifat-sifat akhlakul karimah atau akhlak-akhlak baik yang memang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ingin saya ulangi lagi, jangan sampailah kalian anak-anak muda melakukan hal sifat perundungan tersebut, karena memang sama sekali tidak dibenarkan. Itu akan membuat orang menjadi semakin rendah dirinya ataupun dia akan merasa terhina, dan ini dilarang dalam Islam. Dilarang sekali menghinakan saudara-saudaranya, dilarang. Sehingga pada akhirnya bisa jadi orang-orang tersebut akan menjadi pribadi-pribadi yang dalam bahasa sekarang dikenal dengan introvert. Pribadi-pribadi yang mengurung diri karena akibat dari perundungan sosial ataupun bulian-bulian yang memang seperti itu. Dan ini harus menjadi perhatian kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru, bahwa berbicara mengenai perundungan harus kita lawan, harus kita berikan edukasi yang sebaik-baiknya, bahwa jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan, dan orang yang melakukan perundungan mudah-mudahan bisa diberikan nasihat secara baik, bisa diberikan pencerahan secara baik bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana membuat orang menjadi faham bahwa perundungan itu menjadi hal yang memang tidak baik dan harus dihindarkan? Tentu saja tak lain dan tak bukan ada edukasi, pendidikan kepada semua anak-anak muda kita tentang bagaimana contoh ataupun perilaku Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga yang paling titik berat utama adalah mengenai etika atau adab mereka terhadap sesama teman, sama pergaulan mereka, sama komunitas. Tidak peduli mereka itu lebih tinggi umurnya ataupun lebih tua umurnya ataupun lebih muda, tapi kita harus betul-betul mempunyai pemahaman yang baik ketika kita berada satu level. Pemahaman yang para ulama ajarkan adalah sebagai kamalul insaf, yaitu kesempurnaan insaf. Apa itu insaf? Jiwa besar. Kita harus berjiwa besar, menerima kekurangan orang lain ataupun kelebihan orang lain sebagai sebuah keniscayaan, dan kita tentu harus belajar. Ketika kita memang merasa kekurangan, ya kita harus belajar lebih banyak, dan ketika memang kita ngerasa bahwa kita merasa punya sesuatu yang lebih kesannya memiliki hal yang lebih, ya kita harus tetap rendah hati, kita harus berpijak di bumi, kita harus down to earth, sehingga betul-betul siapapun yang berteman dengan kita, bersahabat dengan kita menjadi nyaman, aman, damai, dan tidak merasa direndahkan, tidak merasa dikucilkan. Walaupun kita sejatinya mengkritik mereka ataupun juga melakukan nasihat kepada mereka, tapi lakukanlah nasihat itu dengan nasihat yang baik, bijak, tidak merendahkan, dan kalau bisa, kalau perlu kita berikan contoh-contoh narasi sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka sedang tidak dinasihati. Mereka tidak merasa sedang diajari, tapi kita berikan contoh-contoh yang membuat mereka menjadi lebih tergugah dan merasa lebih baik dalam perilaku mereka sehari-hari, dan segala macamnya bisa membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih bisa diterima di kalangan manapun. Ini yang saya bisa sampaikan mengenai perundungan. Sekali lagi, stop perundungan, stop bully, itu adalah sesuatu yang haram. Tidak ada satupun dalil yang membenarkan, apalagi dalam ilmu agama dan dalam ilmu sosial pun juga sudah begitu banyak pakar yang membahas tentang perundungan. Jangan sekali-kali kita melakukan perundungan kepada siapapun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.